Nabi SAW juga bersabda, wa qala kun wara'an, jadilah engkau orang yang wara', takun a'badan nas, maka engkau menjadi hamba yang paling mulia. Jadi hamba yang paling mulia. Wa kun qana'an, dan jadilah engkau orang yang qanaah, bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadamu, merasa cukup. Takun ashkaran nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Caranya menjadi orang yang paling bersyukur gimana? Menjadi orang yang qanaah, merasa cukup dengan pemberiannya Allah. Kalau sudah diberi sama Allah, apapun pemberiannya Allah, sedikit banyak dia nggak pandang sedikit banyaknya. Yang penting yang ngasih Allah, pemberiannya Allah disyukuri. Punya sifat qanaah, maka dia akan menjadi manusia yang bersyukur. Kalau nggak punya sifat itu nggak bisa bersyukur, yang ada kurang. Kenapa kok hidup saya gini terus, kok nggak ada perubahan? Yang ada ngeluh, nggak bersyukur. Tapi kalau punya sifat qanaah, alhamdulillah, orang lain masih banyak yang lebih butuh daripada saya. Alhamdulillah, saya bahkan kesehatannya, bangun hari ini keluar ke masjid sehat, alhamdulillah. Saya diberikan kesehatan hari ini. Berapa banyak orang yang hari ini sakit, yang jatuh sakit, terus bersyukur. Wah, hari ini nggak dikasih rezeki, tapi kan saya dikasih kesehatan. Buka toko hari ini nggak ada yang beli, alhamdulillah. Lo tokomu nggak laku kok, tapi saya dikasih kesehatan sama Allah Taala. Keluarga saya dikasih kesehatan sama Allah Taala. Berapa banyak hari ini orang yang dikasih bergelimang harta sama Allah, tapi diberikan penyakit. Dikasih rezeki puluhan juta, tapi tiba-tiba kena penyakit yang butuh uang lebih banyak untuk berobatnya. Tapi saya masih diberi kesehatan. Jadi apapun yang ada pada dirinya disyukurin. Merasa cukup dengan pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau sudah punya sifat qanaah, maka bisa menjadi orang yang paling bersyukur. Seperti kisah seorang fakir miskin yang dilihat sama raja ini. Rajanya keluar dari istana, buka pintu istana, ngelihat ada orang miskin. Bahagia luar biasa, duduk di bawah pohon, ngeluarkan bungkusannya, ngeluarin roti kering, dicelupin ke air supaya lembut dimakan. Habis makan, alhamdulillah, nikmat. Sama kalau kayak kita ketemu orang-orang yang nggak punya nih, kadang kita makan nikmat, tapi nggak ada alhamdulillahnya. Tapi mereka buka bungkusan, ya Allah, makanannya ringan. Nggak senikmat punya kita. Mungkin kalau kita makan nggak bisa ngerasakan enaknya, tapi dia makan sambil bersyukur, sambil ngerasakan nikmatnya, karena punya sifat qanaah tadi. Merasa bersyukur. Nah, kita yang tidak merasa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah, tidak merasa cukup, yang ada kurang terus. Dikasih nikmat enak, lebih enak dari orang lain, tetap rasanya nggak enak, tetap ngeluh, tetap gersuloh. Karena apa? Tidak pernah merasa cukup dengan pemberiannya Allah Ta'ala. Sudah punya rumah, sudah punya motor, tapi masih ngeluh. Wah, rezekinya, kerjaannya nggak ada bagus-bagusnya, ini jauh. Terus ketemu sama orang nggak ada enaknya, yang ada ngeluh sana ngeluh sini. Tapi kalau orang merasa syukur, yang nampak dari wajahnya kebahagiaan, yang keluar dari mulutnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sudah diingatkan kisahnya Ibrahim ibn Adham ketemu sama fakir miskin yang nggak punya kaki, lumpuh, badannya kena penyakit kusta, matanya buta, nggak punya rumah, tinggalnya di jalan. Orang yang mau ngasih makan saja datang kepada dirinya disuapin. Setiap dapat makanan dia ngucap apa? Alhamdulillah ya Rabb, atas kenikmatan yang besar yang kau berikan kepadaku. Ibrahim bin Adham lihatnya bingung, nikmat apa yang besar ini? Wong lumpuh, nggak punya rumah, kusta, buta, kok bisa bersyukur alhamdulillah seakan-akan dapat istana. Dia bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada dirinya. Dia ngelihat saya diberikan sesuatu sama Allah, berarti ini sesuatu yang besar. Ketika ditanya apa yang kau syukuri itu, ya karena saya diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lisan yang berzikir dan hati yang bersyukur. Ini kan sebaik-baik kenikmatan yang saya harus syukuri. Nah, ini kan pelajaran penting buat kita. Bagi kita mungkin hari ini kita masih hidup dalam keadaan yang serba kurang, tapi alhamdulillah kita dikasih kemauan sama Allah mau ngaji pagi-pagi di masjid.
Banyak orang yang bagi-bagi mungkin sibuk. Banyak orang yang bagi-bagi mungkin tidak dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Ini nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Bukan berarti dirimu lebih mulia daripada yang enggak ngaji di rumah atau yang enggak ngaji sekarang di jalan sudah mulai kerja ya. Jangan pernah anggap diri kita itu lebih mulia. Tapi kita diberikan kenikmatan yang Allah berikan yang tidak berikan kepada yang lainnya. Ada saja kalau kita mau meriksa, kita duduk, kita renungkan, pasti ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada orang lain. Dan itu layak kita syukuri. Kalau nggak punya sifat qanaah, akhirnya apa? Nggak nganggep itu sebuah kenikmatan. Kalau nggak punya sifat qanaah, nggak sadar kalau dirinya itu sebetulnya bergelimang nikmat. Dikasih sehat, dikasih masih punya orang tua, berapa banyak orang yang nggak punya orang tua. Dikasih nafas, ini kita nafas nih gratis ya. Semua orang juga nafasnya gratis, siapa bilang? Ada orang yang kalau mau nafas harus beli tabung oksigen, bayar baru bisa nafas. Kita masih nafas gratis, nggak dikasih sakit sama Allah Ta'ala. Ini kan kenikmatan-kenikmatan yang harus kita syukuri. Jadi kata Rasulullah, jadilah engkau orang yang wara, maka engkau akan menjadi sebaik-baik hamba. Di antara manusia engkau akan menjadi hamba yang mulia. Dan jadilah engkau yang punya manusia yang punya sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau menjadi orang yang paling bersyukur. Dan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak memiliki sifat wara yang menjadikan dirinya itu terhalang daripada perbuatan maksiat kalau dia sedang dalam keadaan sendiri, maka dikatakan oleh Rasulullah tidak akan diterima ilmunya. Jadi dia punya ilmu seperti apapun, nggak ada manfaat ilmunya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tahu ilmunya mengendarai sepeda motor, tapi dia malah melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Walaupun dia tahu ilmunya, buat apa? Tetap aja membahayakan dirinya. Yang saat itu dia lakukan justru menjadikan ilmunya itu tidak ada manfaatnya. Karena dengan melakukan hal seperti ini kau bisa kecelakaan. Begitu juga dengan manusia, ilmunya sebanyak apapun, tapi dia nggak punya sifat wara yang menjadikan dirinya itu terhalang daripada perbuatan maksiat. Di saat dia sendiri. Nah kalau saat sendiri saja dia nggak bisa jaga, nggak malu sama Allah, nggak takut sama Allah, apalagi di saat banyak orang. Saat sendiri kan tidak ada yang tahu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di saat ramai manusia biasanya nggak lebih mementingkan pandangan manusia. Nggak mau maksiat, malu sama manusia. Tapi di saat sendiri nggak malu sama Allah Ta'ala. Nah ini orang yang di saat dia sendiri, dia nggak punya sifat wara yang menjadikan dirinya itu terbebas daripada perbuatan maksiat, maka ilmunya tidak menjadikan dirinya manfaat. Dan nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat wara itu juga penting. Sifat wara akan menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang kelak akan membahayakan diri kita ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wara, zuhud, qanaah, ini sifat-sifat mulia. Kalau ada pada diri kita, insya Allah kita jadi orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lebih mementingkan kehidupan akhirat, tidak berbuat sesuatu kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah, merasa cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Bahagia hidup di dunia, bahagia juga hidup di akhiratnya Allah Ta'ala. Nah ini butuh perjuangan untuk memiliki sifat-sifat seperti ini. Karena ini sifatnya para anbiya, sifatnya para nabi, sifatnya para rasul, sifatnya para wali-walinya Allah Ta'ala. Siapapun harus punya sifat ini. Bukan hanya talibul ilm, pemimpin ya harus punya sifat seperti ini, rakyat ya harus punya sifat seperti ini, penuntut ilmu ya harus punya sifat seperti ini, yang berdakwah ya harus punya sifat seperti ini, siapapun. Karena ini sifat-sifat atau akhlakul karimah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Terjaga, akhirnya nggak berbuat sesuatu ngedzalimin orang, nggak berbuat sesuatu nyakitin hatinya orang karena punya sifat-sifat mulia ini. Sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ini pernah minta manggil penduduk Hamas, coba tuliskan saya nama fakir miskin yang ada di Hamas, ini ada bantuan dari Baitul Mal untuk mereka. Maka penduduk Hamas menuliskan nama-namanya fakir miskin. Ternyata pertama kali ditulis nomor 1 nama fuqara wal masakin yang ditulis oleh penduduk Hamas siapa? Gubernur mereka sendiri, Sa'id ibn Amir. Sayyidina Umar ketika dapat kertas itu dibaca sama beliau kaget, loh
ini bukannya gubernur yang saya pilih untuk saya letakkan di Hamas, Sa'id ibnu Amir. Iya. Lah kok bisa dia saya pilih jadi pejabat di sana, kok malah namanya muncul di tulisan para fuqara wal masakin? Karena beliau miskin, wahai khalifah. Kok bisa miskin? Karena hartanya semuanya disumbangkan untuk para fuqara wal masakin. Gak nerima gaji. Kalau datang waktu gajian sama dia langsung dibagikan kepada fakir miskin. Ketika kami tanya bilang apa? Saya takut sama Allah nanti dihisab. Kalau ada kebijakan-kebijakan saya atau ada daripada khidmah saya yang salah. Saya digaji tapi kerja saya nggak benar. Saya takut dihisab sama Allah Ta'ala. Makanya hartanya disedekahkan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab sampai meneteskan air mata. Alhamdulillah saya nggak salah pilih orang. Memilih seorang gubernur di Hamas sana, orang yang betul-betul bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sayyidina Umar ini tanya sama penduduk Hamas, ada nggak yang kalian rasa kurang daripada pemimpin kalian ini, gubernur kalian? Ada aibnya nggak? Kata penduduk Hamas, ya ada. Apa itu? Kami ini nggak suka dengan Sa'id ibnu Amir dalam 3 hal. Dia itu nggak pernah muncul kecuali di waktu duha. Pagi nggak pernah muncul. Nanti di atas jam 9 baru dia keluar, baru dia nampak di masyarakat. Kemudian kalau waktu malam hilang, kami nggak pernah nemuin dia di waktu malam. Kemudian di antara 1 minggu pasti ada yang libur nggak nampak. Makanya sampai gajinya diserahkan, nggak mau diambil. Dipanggil sama Sayyidina Umar, ditanya, ini orang-orang Hamas ngeluh, katanya engkau nggak pernah keluar kecuali di waktu duha. Kenapa nggak bisa keluar di bagi-bagi hari? Kata Sa'id bin Amir, apa? Ya Khalifatu Rasulullah, wa ya khalifahnya Rasulullah, saya itu punya istri saya sakit, saya nggak punya pembantu. Jadi kalau saya mau keluar setiap hari, saya mempersiapkan kebutuhan dia dulu sebelum saya tinggal. Aku mu bi khidmati ahli, aku khidmah dulu sama keluargaku. Setelah sudah siap saya tinggal, baru saya khidmah kepada masyarakat. Terus di malam hari kau tidak nampak? Ya, karena di siang hari saya sudah gunakan waktu saya untuk berkhidmah kepada umat. Maka di malam hari saya khususkan waktu saya untuk berkhidmah kepada yang menciptakan umat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pagi buat manusia, malam saya buat Allah Ta'ala. Terus seminggu sekali kau suka meliburkan diri, ini apa alasannya? Kata Sa'id bin Amir, ya Khalifah, saya ini orang miskin, gak punya pakaian kecuali yang melekat di badan saya. Seminggu sekali saya gunakan untuk mencuci pakaian saya. Jadi saya nggak keluar karena saya nggak punya pakaian. Saya cuci, saya tunggu sampai kering. Maka Sayyidina Umar menangis bahagia karena nggak salah pilih orang. Ini sifat qanaah, sifat wara, sifat zuhud ada pada orang ini. Kita mau jadi seperti mereka belum bisa. Tapi minimal kita contoh sedikit lah. Orang ini sudah mulia, diberi derajat yang mulia sama Sayyidina Umar, tapi nggak jadikan dirinya itu terlena dengan kehidupan dunia. Dia masih mau berbuat demikian. Kita nggak bisa seperti Sa'id ibnu Amir, tapi minimal kita mencontoh sedikit daripada perbuatannya. Karena kisahnya orang soleh itu kan tujuannya dibaca bukan hanya cuma sekedar dengar terus kita takjub, Masya Allah, bukan itu. Kisahnya orang soleh itu yang pertama menurunkan rahmah kalau disebut, kalau didengar. Kemudian apa? Kemudian kita meneladaninya. Ini loh orang-orang yang dapat buahnya. Buah daripada amal-amal yang dia lakukan. Hasilnya ibarat orang kerja itu, kita sudah ngelihat hasilnya. Dia kaya gara-gara usaha. Dia kaya gara-gara pekerjaannya. Orang-orang soleh ini mulia dengan amal solehnya, maka itu menyemangati kita untuk mencontoh mereka, untuk menjadi orang yang soleh.